12 Januari 1888. Hari cukup panas, sungguh cuaca yang tidak biasa di Plain States Amerika Serikat. Tiba-tiba, di siang hari, suhu menjadi sangat panas sehingga salju dan es mulai meleleh. Orang-orang pun keluar rumah, senang sekaligus terkejut melihat fenomena yang tidak biasa ini. Tapi semuanya berubah dalam hitungan menit. Awan gelap dan tebal muncul dari arah barat laut. Angin badai membuat cuaca menjadi sangat dingin. Saljunya tajam dan menusuk-nusuk. Terasa seperti tepung halus yang menyesakkan dada dan membuat orang sulit bernapas. Orang-orang yang berada di luar kala itu menceritakan wajah mereka seperti didorong ke dalam tumpukan salju. Hanya dalam beberapa jam saja, suhu turun dari -1 derajat Celcius menjadi -29 derajat Celcius. Di beberapa tempat, dinginnya bahkan menusuk tulang. -40 derajat Celcius. Sulit rasanya melihat keluar pintu dengan pandangan maksimal hanya sebatas 3 langkah saja. Yang membuat badai itu sangat mematikan adalah kedatangannya yang tiba-tiba, di mana cuaca luar biasa hangat sebelumnya. Kemudian waktu kejadiannya, yaitu saat jam sekolah dan jam kerja. Keamanan rumah pun terabaikan, orang-orang pergi ke kota atau sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, atau hanya sekedar berjalan-jalan, menikmati udara nyaman yang tidak biasa. Ketika badai menghantam, serangannya begitu cepat dan ganas. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha pulang ke rumah, menembus timbunan salju, dan mencari-cari pintu depan dengan pandangan yang kabur karena badai. Para petani bersembunyi di dalam tumpukan jerami untuk menyelamatkan diri. Sebagian orang menyangka yang terjadi adalah gempa bumi. Angin begitu kencang sehingga membuat bangunan bergoncang dan penutup jendela menghantam dinding lalu pecah berkeping-keping. Suara yang memekakan telinga membuat orang dewasa sekalipun menjerit ketakutan. Banyak orang meletakkan lampu di jendela untuk membantu mereka yang masih terjebak di luar. Sayangnya, lampu-lampu ini hampir tidak dapat dilihat. Badai mengerikan itu berlangsung selama 12-18 jam. Ribuan orang tidak dapat menemukan jalan pulang dalam badai yang menakutkan itu. Bencana alam ini disebut The Schoolhouse Blizzard, badai salju sekolah, atau The Children's Blizzard, badai salju anak-anak. Karena banyak anak-anak yang hilang dalam badai ini. Mereka terjebak di dalam ruangan sekolah atau tersesat dalam badai saat mereka berusaha pulang ke rumah. Hari masih pagi ketika Minnie Freeman, guru berusia 19 tahun, pergi menuju sebuah sekolah di Valley County, Nebraska. Sembari berjalan, gadis itu terheran-heran dengan hangatnya hari di musim dingin kala itu. Sesampainya di sekolah, 13 orang muridnya yang berusia antara 5-15 tahun telah memenuhi kelas. Pelajaran pun dimulai. Hingga tengah hari, langit masih cerah, suhu meningkat, dan salju mulai meleleh. Tapi ketika Minnie dengan sengaja keluar gedung, dia melihat garis biru di cakrawala. Sebagai seseorang yang paham soal cuaca, dengan segera dia mengenali adanya Blue Norther, badai musim dingin yang dilengkapi angin ribut, di mana biasanya melanda tanpa pertanda sebelumnya. Itu sebabnya Minnie tidak membuang-buang waktu mengumpulkan anak-anak kembali masuk ke dalam gedung sekolah. Ada sedikit batu bara di dalam kelas, tetapi tidak dengan makanan atau pakaian yang cukup hangat untuk bertahan dalam suhu beku yang panjang. Lalu, seperti prediksi Minnie, badai salju mengerikan pun datang. Hujan es mulai memukul-mukul jendela. Ketika hembusan angin pertama menghantam bangunan sekolah yang kecil tersebut, pintunya tidak dapat bertahan, roboh ke arah dalam. Atap juga terangkat sebagian. Ruangan itu pun segera terisi salju. Dengan bantuan murid-muridnya yang sudah agak besar, Minnie berhasil menutup pintu, menaruh palang, dan memakunya agar kembali tertutup. Sayang, solusi ini tidak bertahan lama. Minnie sadar mereka tidak punya banyak waktu. Tidak lama lagi, pasti bangunan itu akan hancur berkeping-keping. Dan ia sekali lagi benar, pintunya lepas dan terbuka kembali. Bahkan sebagian atapnya pun terbawa angin. Jika tetap berada di dalam sana dan menunggu badai reda, mereka pasti akan segera membeku. Dengan panik, Minnie berusaha mencari solusi sambil mencoba menenangkan murid-muridnya yang ketakutan. Dia menggeledah ruang kelas untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya dan menemukan sebuah tali jemuran. Sebuah ide melintas di benaknya.
Dia mengikatkan tali jemuran itu pada masing-masing muridnya, lalu mengikat ujungnya di badannya sendiri. Kemudian dia menggendong muridnya yang paling kecil dan memimpin anak-anak tadi mengarungi badai yang sedang mengamuk. Setelah kejadian itu, dia berkata kepada wartawan bahwa dia belum pernah melihat badai seperti itu. Angin menerbangkan salju dengan kekuatan yang begitu besar sehingga serpihan salju terasa menusuk-nusuk wajah seperti panah-panah kecil. Yang terlihat hanyalah salju yang membutakan. Syukurlah, Minnie tahu kemana mereka harus pergi. Dia juga bertekad untuk menyelamatkan anak-anak dan dirinya sendiri. Mereka pun berangkat menuju rumah pertanian terdekat sejauh 1,6 km yang tidak asing bagi Minnie. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam lamanya, mereka semua sampai di sana dengan sehat dan selamat. Yang menarik, saksi mata mengatakan bahwa Minnie tidak menggunakan tali apapun untuk menuntun anak-anak agar tidak tersesat. Dia ada di mana-mana, di depan, di belakang, dan di samping iring-iringan itu. Namun yang pasti, Minnie tak akan mampu menyelamatkan mereka semua tanpa bantuan anak-anak yang lebih besar. Bagaimanapun, Minnie Freeman menyita perhatian seluruh negeri. Dia mendapat julukan gadis Nebraska yang tak kenal takut. Dia juga mendapat banyak lamaran untuk menikah, serta banyak hadiah, juga surat-surat berisi kekaguman dari seluruh negeri. Karena sifatnya yang pemalu, Minnie merasa terkejut atas semua penghargaan dan pemberitaan tersebut. Dia tidak ingin ketenaran karena melakukan apa yang dianggapnya sudah menjadi tugasnya. Menyelamatkan para murid adalah tanggung jawabnya, dan dia akan melakukan apapun untuk memenuhi tanggung jawabnya itu. Meskipun bencana tersebut mematikan dan tak terduga, ada juga guru-guru lain yang berhasil menyelamatkan murid-muridnya dari nasib yang mengerikan. Misalnya, Seymour Dubb, guru asal Pawnee City, Nebraska, berkeras agar ke-17 siswanya tetap berada di sekolah saat badai mulai melanda pada pukul 2 siang. Mereka semua menginap di sekolah malam itu. Seymour beserta murid-muridnya harus membakar tumpukan kayu, kalau tidak, mereka pasti akan membeku keesokan harinya. Hari berikutnya, para orang tua yang cemas yang tidak dapat memejamkan mata semalaman berjalan menuju bangunan sekolah. Dengan memanjat timbunan salju setinggi 1,5 meter, para orang tua ini hanya bisa berharap mereka tiba tepat waktu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Syukurlah, semua murid berhasil bertahan malam itu. Di Great Plains, Dakota Selatan, 2 pria menyelamatkan beberapa anak sekolah. Mereka mengikatkan tali ke rumah terdekat, lalu berjalan menuju bangunan sekolah. Mereka mengamankan ujung tali lainnya dan menggunakannya untuk menyelamatkan anak-anak. Orang-orang yang sedang berada di luar saat badai mencoba bergerak mengikuti pagar, rel kereta api, atau deretan pepohonan. Mereka hanya dapat menemukan bangunan dengan tidak sengaja setelah menabraknya. Jika tidak bisa pulang ke rumah, orang akan bersembunyi di gudang gandum, kandang ayam, tumpukan jerami, atau bahkan timbunan salju. Seorang gadis berusia 11 tahun terjebak dalam badai bersama beberapa ekor sapi. Dia menemukan jalan pulang dengan memegangi ekor sapi. Untungnya, hewan itu tahu jalan dan membawa gadis serta kawanan sapinya kembali dengan selamat. Badai itu meninggalkan hamparan putih tanpa kehidupan, tanpa pepohonan, serta timbunan salju setinggi 1,5 sampai 3 meter. Timbunan terbesarnya bahkan mencapai kedalaman 9 meter dan panjang 1,6 kilometer. Karena bekunya tumpukan salju tadi, baik manusia maupun kuda dapat berjalan dengan mudah di atasnya. Semua salju ini bertahan di tanah selama musim semi dan bahkan hingga awal musim panas. Ini merupakan pengingat jangka panjang tentang apa yang dapat dilakukan oleh alam. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.